Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita semua, channel Dayabeta, channel yang akan membahas segala budidaya terkait ikan cupang. Oke, minggu kemarin kita sudah buat video atau tutorial di YouTube kita semua ini, yaitu bagaimana cara budidaya kutu air. Di dalam video itu sudah kita jelaskan mulai dari ukuran kolam, bahan-bahan pembuatan kolam, terus juga proses pembuatannya itu bagaimana sampai panen kutu air kurang lebih 5 hari pengerjaan. Nah, kali ini kita akan coba buat tutorial bagaimana cara pembuatan pakan dari kutu air kita itu sendiri. Ada beberapa tips untuk kalian semua, untuk teman-teman semua, terkait pemberian pakan kutu air itu sendiri. Biasanya saya itu memberikan pakan ini kurang lebih 2 hari sekali ya. Jadi kalau misalnya 1 hari sekali itu memang bisa, tapi khawatirnya pakan tidak habis. Kalau misalnya pakan kutu air ini tidak habis, nanti bisa-bisa kolamnya tercemar atau kotor lah istilahnya itu, dan nanti besar kemungkinan kutu air kita itu akan mati. Nah, kalau misalnya mati kan nanti sayang juga, ikan kita itu nanti diberi makan apa gitu. Kalau misalnya beli ya cukup mahal juga kan. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, ini kutu air ini kita biasa memberi pakanan itu 2 hari sekali. Biasanya sih pagi saya berikannya itu. Kita coba ambil dulu air ya, biar kita kelihatan seberapa banyak sih kutu air yang bisa kita hasilkan. Nah, ini kebetulan tempatnya itu di belakang rumah ya. Nah, saya sengaja buat kolam. Kemarin cara pembuatannya sudah kita share juga di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya mau ambil kutu air itu gampang, jadi tinggal ke belakang, saya beri pakan, tapi sebenarnya itu pasti bersihkan dulu sih. Nah, ini coba kita lihat, itu banyak banget kutu airnya. Ini 1 kali serok tuh banyak, 2 kali serok, 3 serok sih kalau untuk 1 kali makan itu cukup untuk beberapa ikan lah istilahnya itu. Ada jentiknya juga, memang ada jentik di sini tuh wajar lah kalau misalnya ada jentik, dan itu gak jadi masalah untuk saya karena proporsi jumlah kutir dengan jentik itu lebih banyak dari kutirnya. Jadi kalau misalnya jentik itu memakan kutir itu gak masalah, karena jentik sendiri itu bisa jadi pakan untuk ikan-ikan kita yang ada di rumah. Saya juga pernah dengar dari beberapa breeder kalau misalnya kutu air itu, kolam kutu air itu memang agak berbau katanya itu. Tapi di sini sepengalaman saya itu tidak sama sekali, bau tidak sama sekali. Memang agak kotor karena memang lumut juga ada beberapa, karena memang di sini kan outdoor juga, sering dimasuki oleh air hujan ya. Jadi panas juga, hujan panas itu kena juga. Jadi memang nggak masalah sih, nggak bau juga sih kalau menurut saya di sini tuh. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan itu saya memberikan beberapa bahannya. Yang pertama itu ada ayam 4. Ini bentukannya itu pink ya, biasa di toko perikanan atau peternakan itu bisa aja ada. Yang kedua ada molase, itu tetes tebu. Kalau misalnya kalian nggak ada molase, bisa diganti dengan gula merah, itu bisa juga gula merah ya. Selanjutnya itu ada bahan selanjutnya itu ini pelet ya. Kalau ini pelet Fengli, kalian bisa, kalau ini saya dapatnya itu di toko burung, justru toko burung kebetulan di pinggirnya itu ada di dalamnya itu ada pakan ikan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian di toko ikan mungkin nggak ada. Kalau di sini saya di tempat pakan burung tepatnya itu. Alternatif pakan yang lain itu saya pakai dedak di sini tuh. Jadi dedak bisa digunakan ya. Dedak pun bisa digunakan, dan bahkan lebih bagus dedak kalau menurut saya, karena prosesnya lebih cepat juga.
Oke, kita langsung saja masuk ya di proses pembuatannya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu. Di sini saya ambil sampelnya itu dedak ya. Tapi kalau misalnya pakai pelet juga gak apa-apa sih, gak masalah. Dedak masukkan ke dalam botol. Tujuannya itu apa? Untuk nanti proses-proses selanjutnya. Jadi ada fermentasi kan dibutuhkannya juga. Nah, langsung masukkan EM4. Kalau saya di sini cukup 1 sampai 2 tutup botol, tergantung dari botolnya juga besar tampungannya itu berapa. Kalau di sini saya cukup 1 sih, kalau saya 1 juga cukup gitu. 1 tutup botol dari E4 kita masukkan. E4 ini bisa kalian dapatkan di toko perkebunannya. Misalnya saya biasanya di toko perkebunan, karena toko perkebunan itu cukup komplit juga dan harganya kurang lebih 23.000 kalau di sini satu botol ini ya, botol pink yang E4 ini. Lanjut masukkan molase ini saya di Petani Tebu saya dapatnya itu. Ini online juga saya belinya karena masih coba-coba sih. Masukkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak juga karena dimasukkannya molase di sini untuk proses fermentasi agar lebih cepat. Dicampurnya langsung campur air, jangan sampai full ya, karena kalau misalnya sampai full nanti kan perlu ada gas-gas yang muncul di dalamnya itu. Cukup kalian sediakan itu 1/4-nya lah dari botolnya, karena itu juga besar kemungkinan lama-lama itu kalau misalnya disimpan 7 hari itu pasti bakalan penuh lagi, karena nanti ada busa-busa yang muncul dari fermentasinya. Langsung dikocok oleh kalian ya, sampai rata semuanya, sampai tercampur, tidak ada lagi bekas-bekas molase atau lain sebagainya. Nah, saya siapkan beberapa karena ini tidak bisa langsung dipakai ya. Bahan yang kalian buat itu tidak bisa langsung dipakai, harus didiamkan dulu kurang lebih 1 minggu kalau saya. Nah, ini saya siapkan beberapa. Kalau misalnya sudah siap baru saya pakai. Jadi saya siapkan langsung digeser. Nah, ini setelah 1 minggu saya ambil, prosesnya itu saya diamkan selama 1 minggu, saya ambil langsung saya berikan ke kolam kutu air. Ini cukup 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Memang nanti ini kan kalau misalnya langsung dicampurkan, ini kolam tuh agak keruh ya. Pertama kali dicampurkan pakannya itu kolam agak keruh, tapi nanti di hari kedua ini kolamnya jernih kembali karena pakan-pakan berarti sudah dimakan oleh kutu air. Langsung campurkan semuanya saja, jangan sampai tersisa. Kalau misalnya ini sudah kosong, nanti kalian bisa ulangi lagi. Jadi masukkan lagi bahan-bahannya dan seperti apa lagi. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah.